Kemiskinan merupakan sebuah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Hingga saat ini, kemiskinan masih menjadi masalah hampir di seluruh negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan ini salah satu tantangan besar agar segera dapat dituntaskan. Selama ini, kemiskinan menjadi momok yang menakutkan karena kemiskinan memberikan dampak negatif bagi masyarakat, seperti angka kematian yang tinggi, kriminalitas meningkat, serta pengangguran yang semakin tinggi. Perkembangan ekonomi di Indonesia masih jauh dari kata merdeka, di mana angka kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi. Saat ini, pemerintah telah memprioritaskan kemiskinan untuk segera dituntaskan. Kemiskinan diletakkan sebagai salah satu target pembangunan yang selalu dievaluasi dari waktu ke waktu. Berikut merupakan data kemiskinan di Indonesia periode September 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada 15 Januari 2020. Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali berkurang pada September tahun lalu, namun angkanya masih cukup tinggi. Tingkat kemiskinan yang semakin menurun ini dinilai masih sangat rentan melonjak kembali jika harga pangan meningkat. Jumlah penduduk miskin per September 2019 mencapai 24,79 juta jiwa. Jumlah tersebut menurun jika dibandingkan dengan total penduduk miskin per Maret 2019 yang mencapai 25,14 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin pada September 2019 di daerah perkotaan turun sebanyak 137.000 orang, dari 9,99 juta orang pada Maret 2019 menjadi 9,86 juta orang pada September 2019. Sementara itu, data kemiskinan untuk Provinsi Lampung pada bulan September 2019, jumlah penduduk miskin di Lampung mencapai 1,4 juta orang atau sebesar 12,30%, berkurang sebesar 22,18 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2019 yang sebesar 1,6 juta orang atau sebesar 12,62%. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2019 sebesar 8,92% turun menjadi 8,60% pada September 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada Maret 2019 sebesar 14,27% turun menjadi 13,96% pada September 2019. Lalu untuk tahun 2020 ada artikel yang dilansir dari OK Finance pada Senin 18 Mei 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan angka kemiskinan akan meningkat pada tahun 2020 ini. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi virus corona yang tengah terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa jenis kemiskinan yang ada di masyarakat, antara lain yaitu: yang pertama adalah kemiskinan subjektif. Kemiskinan ini terjadi karena seseorang mempunyai dasar pemikiran sendiri yang beranggapan bahwa kebutuhannya belum dapat terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin. Contohnya adalah pengemis musiman yang terdapat di kota-kota besar. Yang kedua adalah kemiskinan absolut, yaitu bentuk kemiskinan yang mana individu mempunyai penghasilan di bawah standar minimum atau di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum merata,
atau juga menyentuh semua lapisan masyarakat. Contohnya, lapangan pekerjaan yang sedikit sehingga pengangguran yang semakin banyak. Kemudian kemiskinan alamiah yang disebabkan faktor alam sekitarnya yang langka akan sumber daya alam, sehingga membuat masyarakat setempat tersebut mempunyai tingkat produktivitas yang rendah. Contohnya, masyarakat yang hidup di benua Afrika yang mempunyai tanah kering dan tandus. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi karena terdapat struktur sosial yang tidak mampu untuk menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki. Contohnya, masyarakat Papua yang tidak mendapatkan manfaat dari berdirinya Freeport. Yang terakhir adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan yang terjadi karena sikap atau kebiasaan masyarakat dengan budaya santai dan juga tidak ada keinginan untuk memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern. Keterbatasan lapangan pekerjaan dapat mengakibatkan angka pengangguran menjadi tinggi. Sehingga semakin banyak pengangguran, maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Peningkatan tingkat pengangguran tersebut dapat menimbulkan masalah lain seperti pengemis, tindak kejahatan, serta lain sebagainya. Angka kelahiran yang semakin tinggi menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan, sebab dapat meningkatkan laju pertumbuhan penduduk itu menjadi besar. Apabila pertumbuhan penduduk ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, maka hal itu akan mengakibatkan angka kemiskinan yang semakin meningkat. Faktor penyebab kemiskinan yang tidak dapat dicegah ialah bencana alam. Bencana alam seperti misalnya tanah longsor, tsunami, banjir, serta lain sebagainya dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur serta psikologis. Peristiwa bencana alam besar ini dapat membuat masyarakat mengalami kemiskinan sebab kehilangan harta bendanya. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa penyakit malas bekerja itu yang menjangkiti seseorang dapat menghambat dirinya untuk maju serta hidup di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut karena banyak yang beranggapan bahwa nasib serta takdir untuk hidup dalam kemiskinan ialah jalan hidup sehingga membuat mereka untuk acuh tak acuh serta tidak semangat untuk bekerja. Banyaknya anggota keluarga yang tidak diimbangi dengan adanya peningkatan pendapatan dapat menimbulkan kemiskinan. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan, sebab dengan banyaknya anggota keluarga, maka semakin meningkat pula tuntutan dan juga beban hidup yang harus dipenuhi. Tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, serta juga wawasan yang memadai, sehingga pada akhirnya mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah tidak mampu untuk bersaing dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi di dunia kerja. Hal tersebut kemudian membuat angka kemiskinan serta pengangguran semakin bertambah. Faktor penyebab kemiskinan yang terakhir adalah distribusi yang tidak merata. Ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang dimiliki dapat menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Biasanya, masyarakat yang hanya memiliki sumber daya terbatas serta memiliki kualitas yang rendah berada di bawah garis kemiskinan. Dampak kemiskinan yang pertama adalah angka kematian yang semakin tinggi, karena masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan biasanya tidak memiliki akses untuk mendapatkan kesehatan yang memadai. Selain itu, gizi buruk menjadi momok yang sering terjadi pada masyarakat yang kurang mampu.
asupan gizi yang kurang tersebut dapat menyebabkan kesehatan masyarakat serta perkembangan fisik seseorang menjadi buruk, sehingga hal tersebut akan menyebabkan tingginya angka kematian pada masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Yang kedua, kriminalitas meningkat. Hal ini disebabkan bahwa masyarakat yang kurang mampu cenderung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka ada yang bahkan melakukan tindak kriminalitas seperti pencurian, penodongan, begal, bahkan ada yang sampai melakukan pembunuhan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kemudian yang ketiga, ada akses pendidikan tertutup. Maksudnya di sini, biaya pendidikan tidaklah murah, walaupun ada beasiswa. Mengapa? Karena masyarakat miskin lebih mengutamakan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya daripada untuk melakukan pendidikan. Selanjutnya, dampak kemiskinan pada pengangguran yang semakin banyak. Banyaknya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan akses ke dunia pendidikan itu akan sulit untuk bersaing di dunia kerja, sehingga dampak dari kemiskinan yang satu ini dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang semakin meningkat. Selanjutnya, munculnya konflik di masyarakat. Adanya rasa ketidakpuasan serta kecewa pada masyarakat miskin umumnya dilampiaskan dengan tindakan-tindakan yang anarkis dan juga bahkan dapat menimbulkan konflik yang bernuansa sara di masyarakat tersebut.